Halo anak-anak, hari ini kita akan mengulas materi yang sudah Ibu sampaikan ketika tatap muka, tapi Ibu akan memperjelas beberapa bagian yang belum sempat kita pelajari bersama dan juga Ibu akan menyampaikan penugasan untuk mata pelajaran SBK di kelas 7 SMP Cahaya Harapan. Mari kita simak penjelasan berikut. Oke, kita akan melihat materi bab pertama yaitu menggambar flora, fauna, dan benda alam. Anak-anak, kemarin sudah Ibu jelaskan apa sih flora, fauna, dan benda alam? Siapa yang masih ingat? Ya, flora itu adalah segala jenis tumbuhan yang ada di muka bumi. Kalau fauna? Fauna segala jenis hewan yang ada di muka bumi, yang hidup di udara, di darat, dan juga di dalam laut ataupun air. Bagaimana dengan benda alam? Benda alam bisa berupa batu, pasir, gunung, dan benda alam lainnya. Baik, mari kita perhatikan di LKS halaman 8, yaitu unsur-unsur dan objek gambar. Anak-anak, kemarin juga waktu tatap muka Ibu sudah jelaskan apa itu unsur gambar dan objek gambar. Mari perhatikan. Unsur gambar terdiri dari titik, garis, bentuk, warna, dan tekstur. Anak-anak boleh perhatikan kembali LKS-nya dan baca pengertiannya ya. Nah, sekarang perhatikan tentang objek gambar. Tentunya objek gambar merupakan sebuah benda atau sebagainya yang dijadikan sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. Bisa saja gambar flora, fauna, atau bentuk lainnya. Kalian boleh perhatikan di gambar paling bawah halaman 8. Ada daun, burung, dan juga kapal pesiar ya. Itu disebut dengan apa tadi? Objek gambar. Baik, dalam penerapan komposisi dalam gambar, kita perlu memperhatikan beberapa aspek, di antaranya model atau objek yang dijadikan acuan, kemudian proporsi, yaitu kesebandingan, keseimbangan, atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Kemudian perspektif, yaitu penggambaran objek berdasar kesan pandangan mata. Kemudian gelap terang, yaitu prinsip yang diperlukan agar bisa menimbulkan efek terang di satu sisi dan bayangan atau gelap di sisi lain. Kemudian komposisi, yaitu tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Baik, pada menggambar sebuah objek, kita perlu memperhatikan beberapa hal agar dapat menghasilkan komposisi gambar yang baik. Nah, di bawah ini merupakan unsur-unsur dalam menggambar. Yang pertama yaitu keseimbangan. Kalian perhatikan di halaman 9. Keseimbangan adalah penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan keseimbangan antara bagian-bagiannya. Artinya, tidak terkesan berat di sebelah satu sisi dan ringan di sisi lainnya. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Baik, aspek berikutnya yaitu kesatuan atau disebut dengan unity. Kesatuan adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Kesatuan artinya keterpaduan dari bagian-bagian gambar, tidak terkesan terbelah atau terpisah. Anak-anak juga boleh perhatikan gambar di bawah ini. Aspek berikutnya yaitu irama atau rhythm. Irama adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Gambar yang terkesan ritmis akan terasa enak dipandang mata, lain dengan gambar yang acak-acakan dan tidak jelas pengaturan objeknya. Kalian perhatikan gambar di bawah ini. Oke, yang terakhir, aspek keselarasan atau harmoni.
Keselarasan adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam suatu benda, atau benda yang satu dengan benda yang lain dipadukan. Kalian perhatikan gambar kursi di bawah ini. Oke, sekarang kita perhatikan tentang tahapan dan teknik menggambar. Tahap menggambar apa saja sih? Kalian perhatikan di LKS masing-masing halaman 10. Nah, di sana ada tahap-tahap menggambar. Kalian boleh baca poin A, B, C, D, sampai E. Ya, perhatikan. Oke, kita perhatikan teknik pertama dalam menggambar, yaitu teknik pointillis. Teknik pointillis adalah teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk sebuah objek. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, teknik kedua yaitu teknik Dussel atau gosok. Teknik Dussel adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Oke, teknik ketiga yaitu teknik siluet atau blok. Teknik blok adalah teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan blok. Gambar yang dibuat dengan bentuk menyeluruh secara blok pada bentuk yang diinginkan atau di sekitarnya. Baik, kemudian ada teknik sapuan basah atau disebut juga dengan teknik akuarel, yaitu merupakan cara menggambar dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang. Dan teknik arsir, yaitu merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek sehingga tampak seperti 3 dimensi. Perhatikan gambar berikut ya. Baik anak-anak, karena kalian sudah melakukan kegiatan latihan siswa pada halaman 15 dan menjawab soal nomor 1-5, maka hari ini kalian perhatikan tugas yang akan Ibu berikan dan kerjakan di buku latihan satunya lagi karena buku satunya sudah kalian kumpulkan. Kerjakan dengan baik dan menjawab soal-soal berikut ini. Oke anak-anak, silahkan menulis soal-soal berikut ini di dalam buku latihan seni budayamu. Kemudian, tuliskan jawabanmu di bawah soal-soal berikut. Oke anak-anak, ini dia soal-soal yang harus kamu tuliskan terlebih dahulu di dalam buku latihan seni budayamu. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di buku yang sama, di buku latihan seni budayamu ya. Kemudian kerjakan dengan baik sesuai penjelasan yang sudah Ibu sampaikan dan boleh dibantu dengan melihat LKS masing-masing. Selamat mengerjakan, good luck, Tuhan Yesus memberkati.